Hai pendengar Mas Bro Channel. Aku mau berbagi pengalaman nih. Waktu aku masih kerja di perusahaan Kak. Nah, waktu itu aku kebagian shift malam. Di sana itu kita masuk jam 11 malam, pulangnya jam 7 pagi. Tepatnya waktu itu malam Jumat. Seperti biasa aku kerja diantar sama pacar aku. Karena aku takut telat, jadi aku buru-buru. Ayo berangkat, takut telat nih, kataku ke pacar aku. Iya beb, jawabnya kan. Terus akhirnya kita pergi. Cuma malam itu tuh sedikit beda. Kayak aku tuh takut gitu ngelewatin lapangan. Nah di situ itu ada pohon jambu besar. Di sebelahnya ada rumah kosong yang udah nggak berpenghuni. Tiba-tiba waktu aku lewat depan rumah itu, motor aku berhenti mendadak. Dan lebih anehnya lagi, klaksonnya tuh nyala sendiri. Pastinya aku sama pacarku kaget banget dong. Sampai takut gitu. Malah motor nggak mau nyala-nyala juga kan. Ya kita coba buat baca-baca ayat-ayat Al-Quran aja gitu yang kita hafal. Terus gitu baca. Meskipun kita takut. Dan gak lama, aku baca itu, aku kayak dengar suara cewek ketawa dari dalam rumah itu. Terus kita baca-baca terus saya, dan alhamdulillahnya akhirnya motornya nyala. Terus klaksonnya juga udah gak bunyi lagi kan. Ya udah tuh kita lanjutin kan. Aku berangkat kerjanya. Pas aku sampai di tempat kerja, salah satu teman aku minta sumbangan. Terus aku tanya ini sumbangan buat apa? Terus dia jawab, katanya karyawan sini ada yang meninggal karena ketabrak kereta. Di situ pasti rasanya takut banget, udah ngalamin kejadian tadi depan rumah kosong, ditambah lagi ini. Cuma aku coba buat pura-pura baik-baik aja lah. Cuma dengan kayak bercanda sama teman-teman gitu. Menit udah tuh berlalu. Tepatnya jam 1 malam, aku pengen ke kamar mandi. Terus teman aku nanya, mau dianterin nggak? Cuma aku bilang nggak usah. Abis dari kamar mandi itu, biasa kalau cewek kan kita benerin kerudung di depan kaca. Gitu. Pas waktu aku lagi benerin itu, lampunya mati sendiri. Aku kesel dong, karena aku pikir itu teman aku. Sampai aku teriak, woi jangan pada jahil dong, gitu. Terus karena nggak ada orang, ya udah aku balik tuh ke tempat kerja. Terus aku cerita ke temen aku. Dan yang lebih mengejutkannya, karena nggak ada yang ke kamar mandi selain aku. Aduh di situ udah muka berubah jadi pucat, ketakutan sendiri. Cuma ya udahlah, coba lupain gitu. Jam 2 malam, teman laki-laki aku tuh pengen ngisi laporan ke tempat bahan. Ya udah aku ngikut kan. Terus aku ngomong ke dia, temenin ke toilet bentar yuk, gitu. Terus dia bilang, ke toilet satpam aja, biar nggak bolak-balik. Ya udah deh, ayo, aku bilang kan. Karena aku itu termasuk orang yang beser ya, sering bolak-balik kamar mandi. Nah, pas aku masuk kamar mandi, aku dengar ada suara orang yang nangis. Aku kira itu temen laki-laki aku yang jahil. Jangan nakut-nakutin dong. Aku sampai teriak kayak gitu kan. Setelah aku ngomong itu, suara nangisnya makin kenceng. Suara nangisnya tuh kayak terseduh-seduh gitu, kayak nahan sakit. Terus makin lama, makin jelas suaranya kan. Aku udah kaget, takut, bingung. Karena setahu aku yang nganter aku tuh cewek semua, gak ada laki-laki.
Ya udah, aku buru-buru dong keluar dari WC, terus lari ke tempat aku kerja. Pas aku tengok di luar WC, temen aku udah nggak ada yang nungguin. Makin aku lari buru-buru ke tempat kerja aku. Sampainya di tempat kerja, aku nggak cerita ke teman-teman aku. Cuma aku udah ngos-ngosan karena lari-lari. Terus aku tiba-tiba lihat rak sendal di tempat kerja aku itu geser sendiri. Sama ada suara cewek ketawa. Aku lari lagi ketakutan kan ke ruang inspektor. Pas di dalam itu aku nangis histeris. Tapi aku nggak tahu kenapa aku nangis. Nah, teman-teman aku bawa aku pulang dong. Dan ada karyawan yang lama ngomong kalau di situ tuh emang banyak penunggunya. Dan salah satu penghuni di ruang kerja aku itu adalah sosok perempuan dan pocong. Ya sekiranya itu aja cerita dari aku. Semoga kalian suka. See you next time.